Begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu. Taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Nasere proha doa wot puhut holong rohaku, lambok rohaku ai totok na lambok doha taku, totong huta tap debata ipe awot ihuton ma. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Di hari Jumat 10 Juni 2022 ini akan menjadi sukacita bagi kita. Supaya sukacita kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, mari kita dibekali firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman hari ini sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Teladan yang bagaimana? Yaitu Kristus yang mau berkorban, yang mau menderita untuk umat manusia. Kristus yang mau menderita berkorban bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, bukan untuk memuaskan hasratnya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tetapi itu adalah kerelaan dari Kristus supaya umat manusia itu memperoleh keselamatan, supaya umat manusia itu diperdamaikan dengan Allah, supaya umat manusia itu mengenal ajaran Kristus, mengenal kasih Allah, mengenal bagaimana itu baiknya Allah kepada kita, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada baiknya kita meneladani apa itu yang Kristus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Apakah kita mau meneladani Kristus ini? Apa mungkin? Apa masih ada orang yang mau berkorban untuk orang lain? Apakah kita masih mau untuk menderita untuk orang lain? Bukankah ini zamannya persaingan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Bukankah ini zamannya memanfaatkan orang lain untuk kesenangan diri kita sendiri? Biarlah orang lain menderita sementara kita akan menikmati yang lebih enak dari hasil jerih payah orang lain. Bukankah itu zamannya sekarang? Bukankah bersaing menjadi yang sering digaungkan di masa sekarang ini? Bersaing untuk menjadi juara di kelas, bersaing untuk menjadi yang terbaik, bersaing untuk menjadi yang terpopuler, bersaing untuk menjadi yang terhebat. Bersaing itu menjadi suara yang sering kita dengarkan di mana-mana, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan itu menjadi tuntutan zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bersaing. Orang lain tadi dikesampingkan, sementara diri kita dikedepankan. Orang lain harus disisihkan, tidak perlu, dikalahkan kalau perlu, atau ditaklukkan kalau perlu. Sementara kita harus terdepan, harus menikmati yang lebih indah, menikmati yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain.
Ini sudah zamannya seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sekarang ini kedengkian semakin merajalela, kebencian semakin merajalela, permusuhan semakin merajalela, dan masih banyak lagi akibat dari kata persaingan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Di mana-mana orang yang mengutamakan persaingan, maka permusuhan, kedengkian, kebencian akan menjadi merajalela dan sangat susah untuk dihancurkan atau diluputkan dari daerah tersebut. Di keluarga mana persaingan terjadi, di gereja mana persaingan terjadi, maka konflik yang akan selalu muncul. Maka rekonsiliasi akan sangat susah untuk dilakukan di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Namun, firman Tuhan hari ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi motto dunia sekarang ini, persaingan. Di mana kita diajak untuk meneladani Kristus, di mana kita diajak untuk mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kristus telah rela berkorban, Kristus telah rela menderita demi orang lain, demi umat manusia. Supaya umat manusia itu selamat. Supaya umat manusia itu berdamai dengan Allah. Ia menderita karena membela hak orang yang termarginalkan pada masa itu. Yesus menderita. Yesus dimusuhi dan menderita karena Yesus mengajarkan sesuatu ajaran yang belum pernah diajarkan pada masa itu. Yaitu tentang kasih dan rekonsiliasi. Yesus menderita karena Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Yesus bukanlah untuk mencari kenikmatan lahiriah dia, tetapi dia rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan, untuk kebaikan dunia ini, orang-orang berdosa. Firman ini mengajak kita untuk meneladani Kristus. Mari melihat kepada Kristus, bukan melihat kepada dunia ini. Mari kita untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Karena Kristus harus menjadi motto di dalam kehidupan kita, yaitu dia hidup dalam kasih, dia hidup dengan mau rela berkorban. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sudahkah kita hari ini sebagai orang yang mengatakan saya adalah pengikut Kristus, saya mau meneladani Kristus, sudahkah kita mau berkorban untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita? Sudahkah kita menjadi orang yang mau berkorban untuk sesama kita di tengah-tengah gereja Tuhan? Sudahkah kita mau berkorban dan mau memberikan apa yang ada pada kita untuk sesama kita, entah itu di dunia pekerjaan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang rela berkorban untuk bangsa kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Kalau kita menjadi pengikut Kristus dan mau meneladani Kristus, Kristus sudah lebih dahulu melakukannya. Dan kita juga ada baiknya meneladani Kristus, karena memang jalan Kristus itulah jalan yang terbaik untuk kita lalui. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa Kristus mengajari kami agar kami juga memikirkan kepentingan orang lain. Sebagaimana Kristus yang mau menderita untuk keselamatan kami orang yang berdosa ini. Kristus mengajak kami untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami sehingga kami semakin menyadari ya Tuhan bahwa ternyata meneladani Kristus adalah menjadi jalan hidup dari orang-orang percaya kepada Kristus. Bukan meneladani dunia ini yang penuh dengan kata persaingan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati umat Tuhan. Lindungi mereka. Berikan kekuatan dan hikmat. Berkati pekerjaan dan keluarga dan anak-anak dari jemaat Tuhan.
Demikian dengan gereja ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan berkat-Mu bagi gereja ya Tuhan, sehingga pelayanan gereja itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita bagi umat Tuhan. Dan lindungilah bangsa negara kami ini, jauhkan dari bencana alam ya Tuhan, serta Engkau yang melunakkan hati orang yang hendak melakukan kejahatan, sehingga mereka bertobat dan meninggalkan rencana jahat mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang melindungi para pemerintah, yang memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, agar kiranya ya Tuhan, pemerintah kami ini menjadi pemerintah yang meneladani Kristus, yang mau berkorban dan mau melakukan sebagaimana Kristus telah lakukan bagi kami. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Totong huta tap debata ipe awot ihuton ma